Pak Andreas, malam ini sudah masuk cukup banyak pertanyaan, Pak. Saya akan bacakan untuk kita, ya, untuk Bapak. Yang pertama, Shalom, saya ingin bertanya mengenai dua natur Kristus. Di Alkitab, Yesus menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-murid. Ya, kelihatannya ini maksudnya setelah kebangkitan. Apakah saat dia menampakkan diri masih memiliki natur kemanusiaan? Saat ia makan ikan goreng, kisah Thomas yang mencucukkan jarinya ke dalam tangan ke dalam tangan dan lambung Yesus. Terima kasih. Ini Pak pertanyaan yang pertama. Iya, terima kasih Pak. Betul, dan seluruh pemahaman teologi Kristen percaya bahwa setelah Yesus bangkit, dia adalah tetap Allah dan manusia dalam satu kesatuan, tetapi kemanusiaannya atau dirinya yang tadinya bertubuh secara natural kemudian mengalami pemuliaan karena kebangkitan. Tapi dia tetap adalah Allah yang sungguh-sungguh dan manusia yang sungguh-sungguh kemudian naik ke surga dengan seperti demikian. Makanya Alkitab bisa mengatakan bahwa di surga pun Yesus adalah imam besar bagi kita yang mewakili kita untuk berdoa, untuk membela kita. Ya, saudara, jelas memang betul adalah demikian. Dan apa yang disebut sebagai penampakan dia kepada Thomas dan sebagainya setelah kebangkitan, itu jelas adalah satu apa yang kita biasa sebut sebagai teofani, penampakan diri kepada manusia. Ya, sederhana untuk mengatakan iya betul, memang dia adalah Allah dan manusia. Dan itu dengan terus bersama dengan Yesus Kristus yang sudah berinkarnasi. Jadi bukan cuma sekali 3,5 tahun, kemudian setelah itu selesai inkarnasinya, begitu. Ya Pak, ini juga terkait dengan teofani. Ada pertanyaan begini Pak, apakah teofani atau penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama juga persis dengan kondisi pasca inkarnasi? Jelas berbeda, karena sebelum itu kan disebut sebagai pra-eksistensi. Sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia adalah Sang Logos. Apapun yang kita tafsirkan soal penampakan di perjanjian lama, kita tidak bisa menafsirkan dia adalah seperti setelah dia bangkit dan kembali ke surga. Itu sudah berbeda, karena setelah dia bangkit, dia adalah tetap Allah dan manusia di dalam satu kesatuan. Yang sebelum dia berinkarnasi, dia adalah Sang Logos yang pra-eksistensi, yang hanya adalah Allah itu. Belum ada yang disebut dengan penambahan tadi. Terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan kemanusiaan Yesus dalam kaitan dengan keilahiannya. Pertanyaan begini, bukankah Yesus juga tetap melakukan berbagai mukjizat ya selama di dunia maksudnya? Bukankah hal ini menunjukkan keilahian Yesus? Sehubungan dengan hal-hal mukjizat tersebut, sebenarnya seberapa banyak Yesus mengurangi keilahiannya? Ya, yang pertama Yesus tidak mengurangi keilahiannya, itu jelas. Ya, dan keilahian itu nggak bisa dikurangi. Sekali lagi nggak bisa diambil, dicopot sedikit begitu. Bukan mengurangi keilahiannya. Bahwa penyatuannya dengan natur manusia kemudian mengalami ada pembatasan fungsi-fungsi keilahiannya, itu jelas. Apakah Yesus itu masih maha tahu? Alkitab jelas mengatakan dia tidak tahu. Apakah Yesus maha kuasa bisa selalu melakukan mujizat? Nah, di dalam teologi Kristen mengenai hal itu, ini kan tinjauan dogmatika, ya, maka kita bicara mengenai bagaimana teologi Kristen melihat hal itu. Kalau kita percaya bahwa Yesus ketika menyatu dengan kemanusiaan dan dia tidak lagi betul-betul secara bebas bisa mengeksersis kemahakuasaannya, datang dari manakah kuasa itu? Jelas sekali, ya saudara, itu adalah datang dari Bapa, berdasarkan kehendak Bapa dia melakukan. Jadi saudara juga jangan mengatakan kalau orang melakukan mujizat itu dia pasti Allah, begitu ya. Karena jelas juga banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang bisa melakukan mujizat-mujizat dan kita tidak sebut dia sebagai Allah, begitu. Memang saudara sekalian, di dalam pemahaman kenosis ini ada satu teori yang mengatakan begini, Yesus tidak maha kuasa. Tetapi sebagai logos yang berinkarnasi, sebagai anak Allah yang berinkarnasi, dia jelas mempunyai satu hubungan yang sangat dekat dengan Bapa, sehingga sebenarnya apa yang dia minta dari Bapa, dia pasti akan diberikan kepadanya. Walaupun mungkin tidak seluruhnya, karena dia pernah meminta cawan ini berlalu, tidak diberlakukan daripadanya.
gitu kan. Tetapi karena hubungannya begitu intim dengan Bapa, boleh dikatakan begini, dia tidak maha kuasa pada waktu inkarnasi, tetapi dia punya kekuasaan, kira-kira begitu ya. Dia punya satu hubungan yang begitu intim dengan Bapa untuk meminta kekuasaan itu dinyatakan di dalam dirinya. Dan teori seperti itu umumnya bisa dipercaya oleh orang begitu. Ya, walaupun tentu saja sekali lagi kalau kita mengatakan apa yang terjadi ketika dia melakukan sesuatu, dia meminta kepada Bapa, Bapa berikan di dalam Roh Kudus yang membimbing Yesus Kristus. Tetapi kan kita tahu tidak seluruhnya bisa diberikan kepada dia begitu. Ya. Baik, Karena itulah maka ketika dia harus mati di kayu salib, dia akan mati di kayu salib. Dia tidak akan bikin mujizat untuk itu. Karena Bapak menghendaki dia melakukan hal tersebut. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi begini. Pak, apakah bisa dikatakan bahwa konsep kenosis adalah konsep di mana Allah merelatifkan dirinya dengan segala konsekuensi logis, baik dalam finitum capax infinity, infinitum capax finite, maupun finitum non capax infinity. Terima kasih. Oke. Istilahnya aja susah banget begitu ya. Saudara kalau nggak belajar teologi pasti istilah itu membingungkan. Ya. Apakah Allah merelatifkan dirinya? Saya tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan merelatifkan dirinya. Apakah lawan dari mutlak begitu ya? Sekarang menjadi relatif atau lawan dari stabil sekarang menjadi labil? Saya tidak bisa begitu paham. Tapi kalau mengatakan begini, Allah merelasikan dirinya. Relatif kan dari kata relation kan? Karena dia merelasikan dirinya dengan ciptaannya dan dia setia di dalam relasinya, yaitu relasi covenantal, dan dengan demikian dia terikat, itu betul. Ya, tapi saya tidak begitu paham dengan istilah merelatifkan dirinya begitu. Tetapi apakah misalnya tadi dengan istilah-istilah bahasa Latin itu sebenarnya pengertiannya apakah yang terbatas bisa menampung yang tidak terbatas begitu ya. Saudara sekalian, kita tidak mengatakan begini, kemanusiaan itu hanya menjadi wadah, hanya menjadi kantong untuk menerima yang ilahi itu masuk. Enggak kayak begitu. Nah, walaupun ada dulu pandangan kayak gitu, tapi malah dianggap sesat. Ya. Tetapi ini adalah dua natur yang menyatu. Jadi manusia itu bukan sekedar hanya kantong. Dan karena itulah maka sebenarnya tidak dikatakan juga bahwa logos itu menyatu dengan seseorang manusia. Tapi logos menyatu dengan natur manusia. Ya, inti personalitas Yesus Kristus itu adalah sang logos pribadi kedua Allah Tritunggal yang turun. Dia pribadi logos yang turun itu membawa natur ilahi. Dia mengambil natur manusia untuk dikenakan kepada dirinya dalam satu kesatuan yang harmonis. Jadi sebenarnya di situ tidak ada konsep seolah-olah bagaimana mungkin yang fana itu bisa menampung yang tidak fana, yang terbatas bisa menampung yang tidak terbatas. Ya, sebenarnya enggak. Pada pihak lain kita juga bisa melihat Allah yang merendahkan diri untuk bisa ditampung oleh kita. Oleh apa? Oleh pemahaman kita, oleh pengertian kita, dan bahkan oleh satu kedekatan. Ya saudara, kalau Calvin menjelaskannya ini kira-kira kayak begini, dia bilang Allah itu turun sedemikian rupa, dia memadatkan dirinya untuk datang kepada kita. Dan ketika dia berbicara kepada kita, ketika dia datang kepada kita, itu seperti seorang dewasa yang berbicara kepada anak kecil dengan bahasa anak kecil. Saudara tahu itu ya, kalau saudara mau bicara dengan seorang baby yang belum bisa ngomong, saudara akan jongkok, akan turun, kemudian dengan anak itu. Ya, jadi kira-kira itu dia memadatkan dirinya. Dia membuat dirinya bisa dibicarakan, dikonsepsikan, dipahami oleh kita. Jadi itu pun sebenarnya adalah satu tindakan anugerah Allah yang membawa dirinya turun untuk bisa dipahami oleh pemahaman-pemahaman kita. Bahkan bisa dibahasakan oleh bahasa kita. Begitu. Jadi bukan soal kemampuan alamiah kita bisa membahasakan, tetapi Allah yang memadatkan dirinya untuk bisa dimengerti dan dipahami dan dibahasakan oleh bahasa-bahasa kita. Ya. Ya Pak, ini terkait juga dengan jawaban terakhir Bapak ini.
ketika Yesus yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia, Pak Andreas menjelaskan bahwa Yesus atau Allah menambahkan kemanusiaan ke dalam dirinya. Berarti kadar kemanusiaan yang ditambahkan adalah manusia Adam yang belum berdosa. Jadi ini tanda tanya, Pak. Apakah demikian? Terima kasih. Di dalam dunia teologi, dunia dogmatika, ada dua pandangan. Tapi pandangan yang paling besar memang mengatakan kemanusiaan yang Yesus ambil adalah kemanusiaan yang tidak berdosa. Jadi bukan kemanusiaan yang berdosa. Jadi kemanusiaan, karena itu natur manusia, bukan seorang manusia, tapi natur manusia. Karena itulah Yesus disebut sebagai Adam kedua. Nah, saya lebih percaya kepada pemahaman ini. Ya, yaitu kalau Yesus mengambil yang berdosa, berarti dia masih mengambil dari keturunan Adam, kira-kira kayak begitu. Tetapi Yesus mengambil apa yang menjadi inti kemanusiaan. Saudara sekalian, berdosa itu bukan kelebihan manusia. Itu sebenarnya justru adalah kekurangan manusia. Jadi ketika Yesus mau mengambil kemanusiaan, yang dia ambil adalah kemanusiaan yang utuh itu. Seperti yang diciptakan oleh Allah dalam gambaran rupa Allah itu. Maka saya lebih percaya seperti yang tadi Anda asumsikan juga, yaitu Adam, ya, seperti Adam sebelum jatuh. Maka mengapa dia bisa disebut sebagai Adam kedua? Yesus memulai satu order baru. Adam pertama gagal, jatuh ke dalam dosa. Adam kedua berhasil taat, dan dengan demikian menjadi pangkal keselamatan buat manusia. Ini ada pertanyaan ini, Pak. Apakah saat ini Tuhan Yesus di surga juga berada di dalam kondisi kemanusiaan 100%? Lalu seandainya nanti kita berjumpa dengan Allah, apakah kemanusiaan Yesus membedakannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus? Pertanyaan kedua saya nggak bisa jawab, Pak. Terus terang saya nggak bisa jawab. Saya juga nggak mau spekulasi ya. Nanti Yesus datang kedua kali, kemudian apa yang terjadi setelah itu saya tidak bisa menjawab. Tetapi jelas sekali kalau sekarang, iya, dia naik ke sorga, dia tetap adalah Allah dan manusia. Saudara sekalian, karena pribadi yang berinkarnasi, dialah yang menjadi juru selamat buat kita. Dialah yang menjadi juru syafaat buat kita. Pribadi itu tidak mungkin berubah menjadi pribadi yang lain. Dan Alkitab jelas juga menggambarkan dia sebagai adalah imam besar yang mewakili kita. Kalau dia hanya Allah yang berbeda dengan yang mati di kayu salib, dia tidak mungkin menjadi juru selamat buat kita, yang berdoa syafaat buat kita di surga untuk membela kita dan melalui namanya kita dibawa kembali ke surga gitu. Ya, karena akan menjadi pribadi yang berbeda. Juga kalau kita melihat keseluruhan penggambaran Alkitab, ya termasuk bahkan di kitab Wahyu, kita akan melihat penggambaran mengenai Kristus yang jelas membawa ke dalam dirinya apa yang disebut dengan jejak-jejak kemanusiaannya. Dan kita bisa tahu dengan demikian berarti ketika dia disebut dibangkitkan, jelas sekali bahwa kemanusiaannya tidak pernah hilang dari dirinya. Ya, bukan pandangan doketisme seolah-olah kalau dia mati mendingan langsung buang aja, rohnya lepas, kira-kira kayak begitu. Enggak, justru dia dibangkitkan. Berarti kemanusiaannya masih bersama dengan dia. Dan dengan itulah dia selama-lamanya menjadi imam besar buat kita. Dia menjadi saudara buat kita. Ya, Pak. Ya. Kalau ini pertanyaan sebaliknya, Pak. Bagaimana saat Yesus disalibkan, apakah kealahannya tetap ada? Kayak seperti yang tadi saya katakan, banyak orang berpikiran kalau disalibkan Allahnya pergi meninggalkan Yesus, kemudian manusia yang mati. Dari dulu, dari abad-abad awal, ajaran kayak begini dianggap sesat. Kalau Allahnya pergi, tinggal manusia yang mati. Manusia mati di abad pertama banyak sekali, ratusan orang setiap bulannya. Nggak ada gunanya, gitu kan. Justru karena Yesus itu adalah Allah dan manusia dalam satu diri, kematian Yesus itu kematian mendatangkan manfaat keselamatan. Dia bisa memikul dosa kita. Kalau dia hanya manusia, dia bahkan memikul dosanya sendiri pun nggak bisa. Tapi karena dia Allah dan manusia dalam satu diri, dia bisa memikul dosa kita, dia bisa mengalahkan maut, dia bisa menerima kutukan Allah untuk dirinya, ditimpakan ke dalam dirinya, dalam rangka memikul seluruh kutukan-kutukan dan penghukuman dosa kita. Itu hanya bisa terjadi karena dirinya yang adalah Allah dan manusia. Tentu mungkin saudara kita akan bertanya, ya masa Allah mati di kayu salib, begitu kan? Nah itu untuk pelajaran berikutnya lagi. Kristologi, saudara ya.
Martin Luther juga mengatakan Allah mati di kayu salib, kan begitu. Kalau kita percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia, dia mati di kayu salib, enggak ada bahasa lain kecuali mengatakan Allah dan manusia. Dalam satu kesatuan Yesus Kristus mati di kayu salib. Pengertian apa itu mati, nah itu memang kita bisa bahas panjang lebar mengenai hal tersebut. Baik Pak, ini tentang covenant ya Pak. Jadi dapatkah dikatakan bahwa melalui covenant itu, sebagaimana Allah mengikatkan dirinya dengan umat Israel, demikian juga pengikatan dirinya yang rela menjadi manusia atau inkarnasi, itulah yang membuat gerak Allah menjadi terbatas. Bagaimana kita memahami konsep pembatasan fungsi dirinya dalam tugas penyelamatannya di atas kayu salib? Iya, kalau kita sebut gerak Allah, kita harus berhati-hati. Kita tidak mengatakan gerak Allah dan mengertikan gerak Allah Tritunggal. Kita mengatakan pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, Logos ini yang berinkarnasi, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, ya saudara. Jadi yang mengalami keterbatasan adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Tentu kalau bicara gini kita harus berbicara sebenarnya sebelumnya bicara mengenai konsep mengenai Allah Tritunggal. Tapi tentu bukan waktunya seperti ini. Tapi kita memang jelas harus membedakan, ya, jangan sampai kita salah paham mengenai hal ini. Yaitu bahwa yang saya sebut sebagai gerak yang terbatas itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Sang Logos, Anak Allah, Yesus Kristus, itu dia, begitu. Ya. Justru karena dengan itulah dia bisa mewakili manusia, karena dia harus menjadi segala hal dia samakan dengan saudara-saudaranya. Tentu kecuali dalam dosa, dia tidak sama. Karena dosa itu bukan kelebihan, dosa itu justru kekurangan. Yesus dalam segala hal harus disamakan. Sehingga dia bisa mewakili manusia, atas nama manusia, berdiri di hadapan Allah untuk menanggung segala hukumannya. Begitu, saudara. Ya. Jadi bukan keterbatasannya yang membuat dia bisa jadi juru selamat, bukan. Tetapi karena dia menjadi manusia, itulah yang membuat dia bisa menjadi juru selamat bagi manusia. Karena dia menjadi manusia. Dia bisa memikul dosa dan keterkutukan manusia. Namun, karena dia menjadi manusia, ya jelas dia mengalami keterbatasan itu. Ya, ada 3 pertanyaan lagi Pak, kalau di tempat saya ini. Shalom, saya mau tanya, dalam Matius 24:36, tentang kedatangan Yesus, kenapa Yesus tidak tahu akan kedatangannya, padahal Yesus adalah Tuhan juga? Nah, tadi sudah dibahas sebenarnya. Ya memang itulah yang namanya karena ada keterbatasan. Untuk tidak mengkonsepsikan bahwa dia pura-pura tidak tahu, maka kita harus mengatakan betul-betul Yesus real tidak tahu. Mengapa dia bisa real tidak tahu? Karena dia mengalami penyatuan yang real dengan natur manusia. Karena penyatuan dengan natur manusia yang adalah ciptaan dan penubuhan, jelas ada terjadi pembatasan kemampuan dalam hal apa yang kita bicarakan tadi, termasuk tadi soal bahwa dia tidak maha tahu. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih untuk penegasannya. Apakah Allah menjadi manusia, datang ke dunia dan mati di kayu salib adalah satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan manusia? Apakah sebenarnya di dalam kemahakuasaan Allah ada cara lain, tapi Allah tidak memilih cara tersebut? Oke. Saya selalu berpikir kayak begini, saudara atau saudara yang bertanya, kalau saya bisa menyembuhkan sakit saya dengan minum 2 butir Panadol, walaupun saya nggak pintar ilmu ekonomi, saya akan tetap memilih menyembuhkan penyakit saya dengan 2 Panadol dibandingkan dengan pergi ke Singapura berobat di Mount Elizabeth selama sebulan pulang. Habiskan miliaran rupiah, kira-kira kayak begitu ya, karena termasuk shopping juga di Orchard Road situ, makanya habis miliaran rupiah. Kalau saya bisa menyembuhkan penyakit yang sama, saya akan memakai Panadol 2 biji, tidak perlu ke Singapura. Kalau Allah memang punya cara lain yang lebih mudah, saya yakin 100% Allah lebih pintar dari saya, dia akan memakai cara yang lebih mudah, cara yang lebih murah, tidak perlu mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau sampai perlu anaknya yang tunggal pribadi kedua Allah Tritunggal Sang Logos itu Allah harus jadi manusia. Saya yakin sekali bahwa itulah memang cara yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada cara yang lain.
Logika sekali bukan, saudara ya? Kalau ada cara mudah, ada cara murah, saya yakin 100% Allah akan memakai cara itu. Tapi Allah tidak memakai cara itu, tapi juga cara yang sulit. Kenapa? Karena memang hanya cara itu. Ya, saudara, tentu kita kalau mau panjang lebar juga bisa kita jelaskan mengenai hal ini. Karena manusia, ciptaan ini diciptakan melalui Kristus. Ketika ciptaan ini menjadi rusak, penyelamatannya itu melalui mediator yang sama, yaitu melalui Kristus. Kelihatan itu yang menjadi alasannya mengapa kita harus, penyelamatannya itu harus melalui Yesus Kristus. Tapi kita percayakan aja pada Allah. Kalau Allah memakai cara ini dan cara yang tidak murah, cara yang tidak mudah, kita percayakan saja bahwa memang ini tidak ada pilihan lain. Memang ini yang bisa menyelamatkan kita. Dan untuk itu kita bersyukur. Baik, Ya, Pak. Pak. Ini ada pertanyaan, saya mau tanya, kalau Yesus memang tidak tahu akan kedatangannya yang kedua kali, tetapi di bagian lain Yesus mengetahui apa yang ada di isi hati atau pikiran orang Farisi atau ahli Taurat yang ingin mencobai dia. Jadi, apakah ini ada perubahan pengetahuan? Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, saudara, kalau kita mengkonsepsikan dalam hal Allah yang berinkarnasi, yaitu Sang Logos itu mengalami keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itu dia bisa tahu sesuatu, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa tahu sesuatu yang sangat mendalam yang sebenarnya tidak ditahu oleh orang. Dia bisa melakukan mujizat yang sebenarnya sangat-sangat mujizat. Dia bahkan mungkin tiba-tiba bisa menghilang dari hadapan orang dan tiba-tiba muncul di tempat lain. Kalau kita mengkonsepsikan itu sebenarnya cukup mudah dipahami seperti yang tadi saya katakan. Dia adalah anak Allah yang mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Sesuatu yang dimintakan dari Allah, sesuatu yang dia dapatkan dari pemahaman oleh Roh Kudus untuk bisa diketahui oleh Yesus Kristus, itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk diakses oleh dia. Saudara, sekali lagi, jelas orang yang bisa bikin mujizat, orang yang punya pengetahuan hikmat untuk mengetahui sesuatu tidak selalu bahwa dia adalah Allah, itu jelas. Allah bisa beritahukan hal itu. Ya, bisa memberitahukan hal itu bahkan kepada kita. Ya, kadang-kadang pun kita demikian ya, kita bisa ngomong kepada seseorang seolah-olah kita tahu, padahal kita juga nggak pernah tahu begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Apalagi Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal berinkarnasi. Kalaupun kita bisa percayai bahwa dia tidak punya kemahatauan, tetapi dia mempunyai suatu hak untuk meminta atau satu hubungan istimewa dengan Allah untuk meminta pengetahuan itu, untuk bertanya kepada Allah melalui Roh Kudus, untuk tahu sesuatu. Saya yakin sekali dia akan bisa tahu. Ya. Jadi itu bukan sesuatu exercise dari kemahatauannya, tetapi adalah exercise dari apa yang terjadi pada hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka mengapa dalam pelayanan Yesus Kristus dari semenjak dia lahir itu selalu berbicara bagaimana Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya. Ya, saudara, itu jelas sekali akan hal itu. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir kelihatannya dan juga waktu sudah selesai ya. Pak, apakah Yesus sendiri bangkit dari kematian atau dibangkitkan oleh Bapa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus seperti dalam Roma 6 ayat 4. Ya. Betul, saudara. Yang kedua, ya, bahasa Alkitab selalu dalam bentuk pasif. Yesus dibangkitkan. Ya, Yesus dibangkitkan. Dan itu adalah berarti dia yang dihukum untuk menggantikan manusia, dia juga adalah diterima persembahannya oleh Allah. Begitu ya, saudara, dia diterima persembahannya oleh Allah. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan gini, dia adalah imam besar, dia membawa korban persembahan. Korban persembahan itu adalah dirinya sendiri. Berarti dia berkorban untuk menanggung dosa, tapi korbannya itu bisa diterima, dan karena itulah dia dikonfirmasi oleh Allah, diverifikasi oleh Allah, dibangkitkan. Artinya Allah menerima korbannya. Ya, dia mati sebagai orang terkutuk, dia dibangkitkan sebagai orang yang benar. Jadi dia dibangkitkan, bukan dia bangkit. Bahasa Alkitab senantiasa menegaskan dalam bentuk pasif yang seperti itu. Yesus dibangkitkan dari kematian. Ya, terima kasih ya, Pak. Waktunya sudah habis. Mari kita
bagaimana kita memberi aplaus untuk Pak Andreas ya, tapi setidaknya kita berterima kasih untuk pelayanan Pak Andreas pada malam hari ini, dan juga sekali lagi juga berterima kasih untuk Bapak Ibu yang juga bersama kami hingga pada penghujung acara ini. Di acara pertama itu ada peserta dari Papua juga, Pak. Jadi berarti di sana sudah jam 10.30 ya, sudah hampir jam 11 malam begitu. Ya, jadi harap kita bersyukur. Mari kita akan tutup dengan berdoa. Kita minta Pak Andreas boleh pimpin kita dalam doa. Mari saudara-saudari sekalian kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama mengikuti webinar Emmaus Center pada malam hari ini. Tuhan, banyak sekali yang kami tidak tahu. Kami mohon Tuhan terus mencerahkan pikiran kami. Tetapi juga jangan jadikan kami hanya sekedar ingin tahu, dan setelah tahu menjadikan kami bangga dengan pengetahuan kami. Tapi biarlah membuat kami lebih cinta Tuhan, membuat kami lebih bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah karyakan, sudah kerjakan untuk kami. Engkau yang rela turun, rela merendahkan diri, rela mengosongkan diri, rela menjadi terikat dan terbatas demi kami dan untuk keselamatan kami. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami bersyukur untuk ini. Serajin apapun kami mencoba memahami misteri-misteri Tuhan, kami tidak mungkin betul-betul bisa mengerti. Tetapi Tuhan tolong kami, bukan hanya kami rajin mencoba memahami-Mu, tetapi kami lebih rajin lagi untuk hidup bagi-Mu, melayani-Mu, menjalankan kehendak-Mu, mengetahui kemauan-Mu untuk kami dan menjalankannya. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh semakin cinta Tuhan, semakin mengerti kebenaran, semakin diubahkan oleh Tuhan, dan semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkatilah saudara-saudari kami yang ada di ruang virtual ini, baik yang tadi sudah ikut tapi sudah keluar maupun yang masih ada bersama dengan kami pada saat ini. Hamba tidak bisa menyebutkan nama mereka satu demi satu, tapi Engkau tengok dia Tuhan, Engkau tahu mereka, Engkau tahu kondisi mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka, masalah mereka pada saat ini. Di dalam nama Yesus Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, semangatkan mereka, berikan dinamika dalam hidup mereka, berikan mereka keberhasilan usaha, bisnis, pekerjaan, dan rumah tangga mereka, pelayanan-pelayanan mereka yang mungkin sudah mulai stagnan, mulai ada rasa bosan, mulai ada masalah. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong mereka untuk digairahkan kembali, passion itu dikuatkan kembali, visi misi diteguhkan kembali. Berkatilah mereka Tuhan. Kalau ada yang lemah tubuh, sakit, ada berbagai pergumulan kesehatan badani, dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.